Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika ya, masih dalam bab perbandingan. Nah, subbab kali ini yaitu tentang memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian untuk terus selalu menjaga kesehatan, dan jika kalian terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa gunakan masker dan menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Oke ya. Nah, kita masuk ke dalam kompetensi dasarnya. Nah, untuk hari ini kompetensi dasarnya yaitu 4.8, yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk hari ini kita membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, tentunya tujuan dari pembelajaran kali ini itu adalah kalian diminta untuk mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, dapat kalian lihat dari persoalan berikut. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lamanya perjalanan. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Oke, dapat kalian lihat ya, di sini kecepatan rata-ratanya disimbolkan sebagai X dan waktunya atau lamanya itu disimbolkan sebagai Y, dengan tiap kecepatannya yang berbeda-beda dan waktu tempuhnya pun berbeda-beda. Jadi dapat kalian lihat, semakin cepat kecepatan yang dilaju oleh Alan, maka waktu yang ditempuhnya itu semakin singkat. Bisa dilihat kalau dia kecepatannya 80 km per jam, maka waktu yang ditempuh adalah 6 jam. Namun jika kecepatan rata-ratanya adalah 75 km per jam, waktu tempuhnya hanya 6,4 jam. Namun dengan kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, waktu yang dibutuhkan agak lama, yaitu 8 jam. Nah, berkurang lagi dengan kecepatan rata-ratanya 40 km per jam, waktu yang ditempuhnya semakin lama, yaitu 12 jam. Nah, ternyata Alan ini ingin mengetahui lamanya perjalanan yang ditempuh jika ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-ratanya 50 km per jam. Kira-kira berapa ya? Kita bahas. Oke. Nah, penyelesaiannya. Jadi seperti ini. Jika kalian menemukan soal seperti ini, ya, anggaplah kalian belum tahu ini perbandingan senilai atau berbalik nilai, ya. Nah, penyelesaiannya yang pertama gini, kalian kalikan kecepatan rata-rata dengan waktunya. Nah, ternyata pada persoalan ini, jika kita kalikan kecepatan rata-rata atau X-nya dengan waktunya Y, ternyata hasilnya adalah konstan. Apa itu konstan? Konstan itu adalah sama. Nih, dapat kalian lihat sama. Jadi hasil kali X, Y ini adalah sama. Mau kecepatannya cepat sekalipun dan yang paling lama sekali nilainya adalah sama. Nah, jadi kalau misalkan hasil kali kedua variabel X dan Y-nya ini adalah konstan, maka dikatakan perbandingan berbalik nilai. Gitu lah. Berbandingan nilai gimana? Y berbanding terbalik terhadap X. Maksudnya seperti itu. Y berbanding terbalik terhadap X. Oke. Nah, hubungan ini dapat ditunjukkan oleh persamaan X sama dengan Y. X kali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K kali X. Nah, mudahnya gini, kalau kalian menemukan ada X kali Y sama dengan K, ini gimana nih? Bikin segitiga, ini X, ini Y. Jadi kalau dikali itu yang di bawah, atas itu bagi.
atau sama dengan ini K. Set gitu. Jadi kalau kalian mencari kalau kalian mencari Y, ini kan nih, kalian mencari Y berarti sama saja K dibagi X. Sama ya? Sama kan? Sama dong. Ingat, kalau kalian menemukan seperti ini, ada 3 unsur, kalian buat segitiganya. X, Y, yang dikali itu yang di bawah. Ya, yang dikali di bawah sama dengannya itu yang di atas. Gitu. Jadi kalau kalian mencari Y, berarti K dibagi X. Gitu. Tapi kalau kalian mencari X, berarti K dibagi Y. Paham ya? Oke, ini jangan lupa. Oke. Nah, karena kita di sini mencari nilainya, Y-nya, gitu kan? Kan yang kita cari adalah berapakah waktu yang ditempuh jika kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam. Berarti yang kita cari adalah berapa sih Y-nya? Begitu. Nah, karena kita cari Y-nya, maka kita pakai rumus K dibagi X. K-nya itu apa? Ya ini nih. K itu kan hasil kalinya nih. Kita pakai 480, Bu. Ya iya dong. Kenapa? Karena kan di sini kecepatannya adalah konstan. Berarti sama. Mau dia kecepatannya berapapun ya hasil kali X Y-nya itu pasti sama karena di sini kecepatannya adalah konstan. Maka X kalikan Y sama dengan 480. Ya, kalau kita bikin segitiganya lagi, X Y 480. Kita cari Y. Kalau kita cari Y berarti 480 dibagi X. Paham? Oke. X-nya itu berapa? X-nya itu kan berapa tadi? Yang ditanya 50 km per jam. Berarti 480 dibagi 50. Berapakah hasilnya? Oh, ternyata 9,6 jam. Kesimpulannya, maka jika Alan menempuh sepeda motornya dengan kecepatan rata-ratanya 50 km per jam, maka hasilnya adalah 9,6 jam. Oke? Oke, lanjut lagi kita pembahasan selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Nah, kalau contoh soal yang kedua, situasinya agak berbeda. Misalkan di sini, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 20 hari. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Penyelesaiannya gini. Kita sajikan dalam bentuk tabel. Banyaknya pekerja 12 orang, banyaknya pekerja 12 orang, waktu yang dibutuhkan adalah 20 hari. Nah, bagaimanakah kalau misalkan pekerjaan ini hanya dilakukan sebanyak 6 orang, maka berapa lamakah waktu yang dibutuhkan? Seperti itu kan. Oke, penyelesaiannya adalah gini. Kita masih pakai konsep perbandingan berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai. Sekarang, ya, perbandingannya adalah gini. Banyaknya pekerja itu 12 berbanding 6. Nah, karena ini kita pakai konsep perbandingan berbalik nilai, maka kita balik. Harusnya kan 20 per H. Kita balik jadi berapa? H per 2, H per 20 gitu loh. Oke, nah kita kalikan silang. 12 kali 20, 6 kali H. Oke, nah 12 kali 20 berapa? 240. H kali 6, ya H 6H atau H6 sama saja. Nah, ingat kalau bentuknya 3 seperti ini, kalian boleh bikin segitiga lagi. Kolom biar mudah, H kali 6. Di sini 240. Yang kita cari berapakah H-nya? Berarti berapakah H-nya nih? Yang kita cari kan H-nya nih, Neng. Ya, Mas. Ya, anak-anak ya. Yang kita cari kan H-nya. Berarti 240 dibagi 6. Berapa tuh 240 bagi 6? Oh, ternyata 40. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian menemukan soal ada 3 unsur seperti ini, buatlah segitiga biar kalian gampang untuk menyelesaikannya. Ternyata jika banyaknya pekerja sebanyak 6 pekerja, maka waktu yang dibutuhkan agak lebih lama, yaitu 40
40 hari. Oke? Oke. Nah, pembahasan hari ini cukup sampai di sini saja ya. Jika kalian masih kurang memahami, silakan putar kembali terus untuk pembahasannya video pembelajaran ini ya. Nah, untuk saya mengetahui kalian paham atau tidaknya, silakan kalian kerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Nah, di sini latihan soalnya ada 2 ya. Latihan soal yang pertama, Pak Hendra digaji 360.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Nah, waktu yang Pak Hendra gunakan untuk pelatihan jika beliau mendapatkan gaji 7.200.000 adalah berapa? Oke, gunakan perbandingan berbalik nilai. Oke, lanjut. Latihan yang kedua, soal latihan yang kedua. Tipe soalnya seperti contoh soal yang kedua. Suatu pekerjaan diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah berapa? Oke? Oke. Nah, untuk pengumpulan tugasnya silakan kalian koordinasikan kepada guru mata pelajaran matematika yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk terus menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Kenapa? Agar kalian tidak menumpuk pekerjaannya. Dan karena ini sudah semester 2, penentuan kenaikan kelas, mohon untuk menyelesaikan tugas-tugas kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Oke? Sekian dari saya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.